Sumpah gue baru aja kabur dari rumah sakit gara-gara gue lihat setan di sana. Sebagian orang-orang itu keluar, terus mereka ngadep ke dalam, terus dadah-dadah. Gue ngeliat itu, oh orang-orang tua nih, kakek-kakek, nenek-nenek, pakai bajunya biasa, baju casual gitu lah, pakai kaos, pakai celana panjang, ada pakai celana pendek. Udah, gue nggak mikir apa-apa, dadah-dadah. Gue pikir dia dadah-dadah sama orang belakang ini. Ketutup lagi, gue agak bingung sih. Tadi tuh ruangan gelap loh pas yang kebuka pertama kali. Sekarang kenapa terang ya? Lantai 2 rumah sakit tuh kosong ya. Dia ngasih liat chatnya ke gue. Terus lo tau apa? Orang rumah sakitnya ngomong, oh iya itu lagi direnovasi soalnya. Jadi nggak dipakai lantai itu. Terus kakek-kakek sama nenek-nenek yang turun serombongan itu ngapain? Udah akhirnya gue nggak. Perasaan gue nggak enak banget. Terus gue langsung memutuskan untuk oke, gue nggak mau jadi berobat di rumah sakit ini. Ternyata guys, banyak juga anak FISIP UI yang begitu lulus bikin konten-konten horor ya. Kayak misalnya si Jody dan ada beberapa lainnya gitu ya. Emangnya nyari kerja sekarang udah makin susah apa? Hari ini ada juga nih salah satu anak UI yang kemarin viral di TikTok ya, punya pengalaman horor. Katanya di rumah sakit dia ketemu mayat. Langsung aja kita sapa. Halo Taca. Hai, thank you udah diundang. Emang susah sekarang nyari kerja ya? Ya lumayan, lulusan UI pun gak kerja nih. Tapi kemarin video lo kan viral nih di TikTok itu ya, jutaan yang nonton. Pengalaman horor di rumah sakit. Saat itu katanya ketemu mayat hidup. Nah itu gue gak tahu itu mayat hidup atau apa, hantu atau segala macam. Tapi kalau hantu ada dagingnya gitu, gue ngeliat gitu. Jadi kakek-kakek nenek itu kumpul di lift terus dada-dada ke lu gitu? Iya, jadi gue mesti mondar-mandir di lantai 3 ke lantai dasar, balik lagi ke lantai 3. Dan selama mondar-mandir itu ada satu momen gue barengan sama orang-orang yang gue gak tahu nih mereka hantu atau apa. Tapi mereka setengah dari lift itu turun di lantai yang kosong dan lagi direnov, yang setengah lagi bahkan mereka nggak turun sampai gue turun lantai dasar, mereka naik lagi ke atas dan cuma senyum ke gue gitu. Tapi itu nggak ada kumpulan lansia di situ kan? Kayak rumah lansia gitu. Gue belum nyari tahu sih sebenarnya, cuman ya agak aneh aja menurut gue. Dan itu dada-dada ke lu katanya? Iya, gue pikir mereka dada-dada sama orang di belakang gue, ternyata ya nggak ada yang ngebales dadahannya juga. Itu satu lift kayak gitu tuh? Iya. Soalnya kalau gue di jalan nih, misalnya gue lagi penelusuran, kadang gue suka iseng sama tim gue kalau ketemu bocil, gue dada-dada gitu kan. Bocil juga kadang suka gitu tuh, siapa gitu? Kebingung gitu. Kalau ini berarti memang nggak ada siapa-siapa selain lu ya? Dan itu satu lift dada-dada semua ya? Iya. Gue pikir mereka udah dadah ke rombongannya juga kan ya, kakek-kakek nenek-nenek kan emang suka kayak saling mengunjungi rekan yang sakit atau gimana gitu kan, gue pikir. Tapi kok satu lift kakek-kakek nenek-nenek semua. Terus mereka pas gue turun mereka nggak ikut turun, mau kemana? Oke deh, ini karena memang kemarin viral banget di TikTok, ditahan dulu ceritanya Taca ya. Nah buat kalian yang pengen diundang ke podcast, bisa banget kirim cerita ke sini ya, nanti langsung dibalas fast respon ya. Langsung aja kirim ke sini. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Na 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 na. Ya, seperti biasa kalau di RJL ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya, Taca, gimana cerita horor di rumah sakitnya? Jadi awalnya itu gue kan ada
benjolan di punggung. Gue waktu di video itu tuh gue emang gak nyeritain gue sakit apa. Jadi orang banyak yang kayak masa lagi sakit tiba-tiba kabur dari rumah sakit gitu. Padahal ini tuh gue gak sakit yang gimana-gimana. Jadi ada benjolan di punggung gue itu udah lama, udah kayak 2 tahun gitu. Dan gak pernah sakit apapun. Gue cuma mau ngecek ke dokter itu apa. Gue udah beberapa kali ngecek ke kayak dokter kulit. Tapi mereka ternyata menyarankan gue untuk ke ahli bedah. Makanya gue harus ke rumah sakit. Nah kebetulan di seberang tempat gue ada usaha gitu kan. Nah di seberang lokasi gue usaha itu ada rumah sakit gitu. Jadi gue pikir udahlah yang di sini aja deket gitu kan. Udah jadi gue gue rencanain tiba-tiba gue selesai kerja malam-malam. Gue ke rumah sakit mau ngecek. Udah pas gue Google ada di situ ahli bedah. Udah gue kesana kan. Sana udah gue datang. Rumah sakitnya oke, rumah sakitnya bagus, modern yang bukan rumah sakit lama yang modelnya lorong-lorong gitu tuh enggak serem sama sekali. Gue juga bukan orang yang sering ke rumah sakit kan. Jadi gue kalau ke rumah sakit tuh gue cari yang enggak serem gitu kan. Terus udah gue datang daftar ketemu dokternya gitu. Terus gue berniat untuk pakai asuransi gitu. Terus udah disuruh tunggu di lantai 3. Si ahli bedahnya ini ada di lantai 3 di rumah sakit ini. Terus udah biasalah prosedur biasa kayak lo tensi dulu, timbang dulu gitu. Udah gue duduk, masuk nungguin dokternya. Terus udah dicek segala macam. Dokternya nanya kan, ini pembayarannya asuransi atau pribadi ya? Mungkin gue ngerti ya, mungkin formnya beda atau gimana gitu. Terus, gue asuransi aja. Terus gue akhirnya keluar lagi kan, gue di susternya itu gue bilang mau pakai asuransi. Kalau pakai asuransi mesti ngajuin ini dulu, udah di approve belum sama asuransinya? Ya gue nggak tahu lagi, gue nggak ngerti kan. Sedangkan dia posisinya udah kayak bentar lagi udah mau di anestesi gitu kan. Mau dibedah soalnya jadi ternyata kata dokter itu benjolan di punggung gue adalah kista yang nggak ganas, jadi bisa cuma dibedah di situ, nggak usah ke ruang operasi. Jadi tindakan kecil, operasi kecil doang, dibedah mungkin kayak sekitar 2 cm, dikeluarin nanti dijahit udah gitu. Anestesinya juga anestesi suntik biasa aja. Terus gue harus tanya asuransinya nih. Gue harus tanya asuransinya ke bawah. Dia bilang, asuransi tanyanya mesti ke lantai dasar. Ke resepsi. Jadi ada resepsionis, ada kasir, segala macam tuh di lantai dasar kan. Nah udah tuh, gitu ya. Yaudah deh saya tanya dulu ya ke bawah gitu kan. Gue bilang, tanya dulu ke bawah. Oh iya silakan gitu. Dan kebetulan tuh rumah sakitnya sepi banget. Ini yang salah satu yang gue bingung sih. Dari luar ini parkiran tuh kayak penuh gitu, bener-bener banyak orangnya. Tapi pas gue masuk ke dalam rumah sakitnya itu sepi banget, sepi yang bener-bener di lantai 3 itu aja nggak ada pasien lain selain gue. Gue pikir apa mungkin karena malam ya? Tapi kan orang sakit nggak siang doang dong. Udah, gue turun tuh ke bawah, gue turun sendiri nih, karena cuma mau nanya itu doang kan. Terus gue turun sendirian di lift, tiba-tiba berhenti liftnya. Pas gue ngeliat kan dia ting gitu kan. Pas gue ngeliat lantai 2, belum gue waktunya turun nih, kok pintunya nggak kebuka. Tiba-tiba gue nengok ke belakang, ini lift 2 pintu, lift yang depan belakang pintunya udah. Terus gue ngeliat gini, itu ruangan gelap gulita, nggak ada cahaya sedikit pun, bener-bener pas pintu kebuka itu langsung ruang tunggu, ada kamar-kamar dokternya juga gitu, itu nggak ada orang, nggak ada cahaya cuma dari dalam lift doang. Terus gue langsung yang, kok dia kebuka sih, terus nggak ada yang naik, nggak ada orang, gimana nih? Terus gue pencet ya. Dia sambil takut gitu, gue pencet udah akhirnya tutup lagi. Udah gue ke bawah, di bawah itu gue nanya soal asuransi kan. Jadi ternyata kalau ini juga gue baru tahu nih, gue tuh bukan orang yang sering ke rumah sakit.
gue baru tahu kalau ternyata kalau pakai asuransi itu lo harus tahu dulu dia approve nggak nih. Jadi lo ajuinnya tuh justru ke asuransinya dulu, bukan ke rumah sakitnya dulu. Kalau asuransinya udah approve, baru bisa lo pakai di rumah sakit itu. Jadi daftar dulu lah gitu istilahnya. Nah, gue tanya kan terus katanya, oh iya ini mesti daftar dulu. Kita bantu ajuin ya katanya gitu. Oke. Oh ya, soalnya kadang asuransi udah kerja sama rekanan rumah sakit tuh. Kita bantu ajuin ya gitu. Oke gitu. Tapi jadi mesti nunggu nih karena kan belum tahu dia approve apa enggak sama asuransinya. Terus udah gitu ternyata operasi gue itu tindakan kecil, operasi kecil, bukan operasi besar. Jadi nggak mesti rawat inap. Sedangkan biasanya yang di cover asuransi gue itu adalah rawat inap. Tapi ini kan operasi nih. Jadi bisa nggak ya, di approve nggak ya gitu. Jadi ada beberapa kali gue bolak-balik lah buat ngurusin si asuransi ini. Nah itu juga sebenarnya kalau gue baca komen di TikTok gue kan rame banget tuh orang pada nanya, emang nggak diurusin apa sama orang asuransinya? Karena gue mendadak, jadi orang asuransinya nggak nemenin gue. Kan gue tadi pulang kerja kan, langsung ke rumah sakit itu. Jadi orang asuransinya juga nggak nemenin gue ngurus semuanya sendirian. Gue cuma tektokan sama dia by WhatsApp doang. Gue nanya ini bisa nggak nih gini-gini nih udah. Terus gue sekalian nanya juga kalau asuransi gue nggak di approve, gue harus bayar berapa? Nanya lagi ke kasir gitu kan. Udah nih udah dapat semua informasi yang gue butuhin. Gue naik lagi dong ke atas. Gue laporan sama dokternya. Gue naik ke atas lantai 3, udah gue bilang sama dokternya gini. Ya dok, jadi ternyata mesti tunggu asuransinya approve. Oh gitu. Berapa lama ya di approve-nya? Takutnya lama kan. Ya udah malam juga itu, udah jam mau 8:30, jam 9 gitu. Itu lu sendirian? Iya. Nggak ada yang nemenin? Ya karena gue pikir itu bukan hal yang penting buat gue, nggak dalam kondisi sakit yang harus ditemenin orang. Gue sehat-sehat aja. Itu cuma benjolan yang nggak ada rasanya deh, nggak sakit, nggak apa gitu. Lu nggak kabarin gue, siapa tau gue bisa gue temenin. Enggak ya? Oke, terus? Ya, terus habis itu gue udah balik lagi kan ke dokternya. Gue bilang, ya dok ini mesti tunggu asuransinya approve. Oh gitu, ya udah sekarang mau gimana? Ya udah tunggu deh. Saya juga kebetulan dokternya itu masih jam prakteknya dia sih, dan nggak ada pasien lain. Jadi kata dokternya ya udah tunggu di luar kamar praktek dokternya itu kan ruang tunggu. Udah tuh gue situ. Terus gue pikir ya udah mau jam 9 gue belum makan. Jadi gue kepikiran untuk beli makan lah. Biasanya kan rumah sakit ada entah kafenya atau restorannya atau kantinnya gitu kan. Udah deh sambil nungguin kabar dari asuransi. Soalnya nanti juga di WhatsApp kata asuransinya gitu ke gue kalau dia approve. Udah gue turun lagi deh. Mau beli makan lapar, turun. Gue naik lift itu lagi. Gue sama sekali nggak kepikiran soal yang tadi, yang liftnya berhenti di lantai 2 itu kan. Udah, gue turun lagi. Pas gue mencet lift, liftnya kebuka. Banyak orang nih. Terus gue pikir, oh ya udah banyak orang, santai dong. Gue nggak takut kan. Kalau lift atau tiba-tiba berhenti di mana kayak bodo amat, orang banyak orang, jadi gue nggak takut. Terus gue naik, liftnya berhenti lagi nih di lantai 2. Jadi pas bunyi lift gitu, gue lihat lantai 2 lagi berhenti. Emang siapa yang mau naik nih? Ternyata yang kebuka pintu depan. Terus jadi isi lift itu tuh ada sekitar mungkin 10 orang kali ya. Gue bingung aja kenapa ini lift kebuka lagi di sini gitu. Terus ternyata orang-orang ini mau keluar. Jadi posisinya ini pintu lift, ini gue, baru di belakang gue orang-orang ini. Jadi gue tuh nggak terlalu merhatiin mereka kan. Tiba-tiba mau keluar, oh ya udah gitu keluar, terus kena kulit gue nih gitu. Jadi gue yakin mereka orang gitu kan, udah keluar, tapi yang keluar ternyata cuma sebagian dari orang-orang itu. Orangnya tuh banyak lah, liftnya tuh hampir penuh kok. Lift gede yang bisa muat
kasur rumah sakit itu hampir penuh. Jadi gue nggak tahu tuh, mungkin 10 orang lebih kali. Sebagian orang-orang itu keluar, terus mereka ngadep ke dalam, terus dadah-dadah. Gue ngeliat itu, oh orang-orang tua nih, kakek-kakek, nenek-nenek, pakai bajunya biasa, baju casual gitu lah, pakai kaos, pakai celana panjang, ada pakai celana pendek. Oh gue juga notice waktu gue di dalam lift itu kan gue main handphone, itu ada yang pakai tongkat. Ada yang pakai tongkat, dan pas keluar itu kakek-kakek, nenek-nenek. Yang ada di otak gue adalah, biasanya kan kalau orang suka ngejenguk temennya gitu kan, ini mungkin kayak temen pengajian atau temen gereja apa gitu kan, sesama lansia gitu ngunjungin temen yang lagi sakit atau apa, atau saudaranya. Udah, gue nggak mikir apa-apa, dada-dada. Gue pikir dia dada-dada sama orang belakang ini. Udah, ketutup lagi. Gue agak bingung sih. Tadi tuh ruangan gelap loh pas yang kebuka pertama kali. Sekarang kenapa terang ya? Udah tutup pintunya, liftnya turun. Turun, udah sampai lantai dasar, gue turun dong. Karena gue keperluan gue ada di lantai dasar. Gue turun, gue nengok ke belakang karena gue tahu itu kakek-kakek, nenek-nenek. Jadi maksud gue tadinya pengen gue pegangin pintunya pas mereka keluar atau gimana gitu ya. Karena gue khawatir sama mereka gitu. Pas gue nengok gini, mereka diem aja. Gak ada yang keluar, gak ada yang apa. Bener-bener diem gitu, diem. Terus gue yang kayak gak tahu kenapa saat itu gue deg-degan banget, sampai yang gimana sih lo kalau misalnya lo ngeliat sesuatu yang bikin lo kaget atau takut, terus deg-deg gitu, jantung lo tuh kayak keras banget gitu. Terus gue ngeliat, gue cuma diem doang, tiba-tiba pintunya ketutup lagi, dan setengah orang-orang itu yang tadi kan setengahnya udah turun kan, nah setengah lift orang-orang itu cuman yang kayak gitu. Terus pintu liftnya ketutup. Terus mereka naik lagi ke atas. Gue ngeliat itu lift kan ada kayak panahnya gitu ya, naik lagi ke atas. Cuma mereka nggak turun. Di situ gue langsung lemes. Gue mau berusaha mikir itu manusia biasa. Gue pikir logiknya gitu ya. Apa mereka balik lagi ke lantai yang mereka tadi datang atau gimana? Gue langsung duduk di situ. Gue lemes. Gue kayak, aduh gue harus apa ya? Nanti gue harus naik lagi ke atas. Udah, akhirnya gue nggak. Perasaan gue nggak enak banget. Terus gue langsung memutuskan untuk oke, gue nggak mau jadi berobat di rumah sakit ini. Gue naik lagi ke atas pakai lift yang sama karena gue nggak kepikiran buat naik tangga darurat atau apa gitu kan. Gue naik lagi pakai lift yang sama, gue ke atas. Terus gue bilang sama dokternya, dok, ini saya kayaknya nggak sekarang, tindakannya nggak apa-apa nggak? Dokternya bilang, oh iya nggak apa-apa. Terus gimana? Ya ini kan soalnya asuransi saya juga belum di-approve kan. Jadi mungkin saya minta surat rujukan dulu atau apa gitu dok, biar nanti kalau saya berobat bisa kasih suratnya ini ke dokter yang berikutnya gitu. Oh ya udah, akhirnya dokternya bikinin surat. Gue kabur dari rumah sakit itu, gue turun lagi pakai lift yang sama, udah. Nah, udah gue pergi nih dari rumah sakit ini. Gue pulang ke rumah. Sampai rumah, agent asuransi gue nanya, ini di-approve nih asuransi lo. Oh gitu? Iya tapi kayaknya gue nggak jadi mau di sana deh. Loh emang kenapa? Kata dia. Jadi gini, gue ceritain lagi tuh dari awal. Ah serius loh? Iya beneran, 2 kali gue berhenti di lantai 2. Yang pertama lift gak ada yang naik. Dan ruangannya gelap total. Itu ruangan kayak belum dipakai. Bahkan kursinya pun masih diplastik-plastikin gue lihat. Itu ruangan kayak gak dipakai. Kedua, lift gue berhenti di lantai yang sama. Dan itu ada orang-orang yang kayak, perasaan gue gak enak banget. Masa mereka turun di situ, sedangkan yang gue lihat pertama,
liftnya kan ruangannya kan kosong gitu, gelap. Terus bener aja asuransi gue di approve. Tapi ya udah gue nggak mau kesana lagi kan. Gue bilang boleh nggak tolong cariin gue rekanan rumah sakit lo yang lain, gue bilang gitu. Oh ya udah boleh. Terus ternyata agent gue iseng. Karena dia kontekan sama si orang rumah sakit ini, gue nggak tahu PR-nya atau marketingnya gitulah yang berhubungan sama dia. Dia nanya, lantai 2 rumah sakit tuh kosong ya? Dia ngasih liat chatnya ke gue. Terus lo tahu apa? Orang rumah sakitnya ngomong, oh iya itu lagi direnovasi soalnya. Jadi nggak dipakai lantai itu. Terus kakek-kakek sama nenek-nenek yang turun serombongan itu ngapain? Kan nggak mungkin bantuin renov dong. Masa ngaduk semen? Gitu. Dan ya udah akhirnya gue nggak pernah balik lagi ke rumah sakit itu. Gue upload di TikTok gue nggak pernah nyebutin rumah sakitnya, gue nggak pernah ngasih lihat bentuk rumah sakitnya. Tapi orang rumah sakitnya nge-reach gue, kontak gue. Oh iya? Katanya bisa nggak kita bahas soal rumah sakit ini, bahas soal konten gue di TikTok. Gak gue bales karena ya gue nggak pernah nyebutin rumah sakitnya kok. Jadi menurut gue nggak merugikan siapapun. Gue juga cuman berbagi pengalaman gue gitu kan. Terus gue sempat baca beberapa komen, ada yang nebak bener lagi. Yang mereka juga tahu itu ternyata emang ada sering kejadian kayak gitu-gitu. Tapi banyak juga yang salah kan? Tebakannya. Banyak yang salah. Banyak yang nyebut rumah sakit lain juga di daerah situ. Jadi memang lantai 2-nya itu bener-bener gak kepake buat ruangan apapun ya? Enggak. Orang rumah sakitnya sendiri yang bilang itu lagi direnov. Jadi nggak dipakai. Dari si agen asuransi tadi. Iya. Kan lu banyak juga ya ngangkat-ngangkat cerita horor gitu ya. Pernah nggak sih yang menurut lu paling serem tuh yang mana gitu? Yang menurut gue paling serem sebenarnya sih serem kalau ngalamin langsung dan rame-rame ya. Kayak kalau sendiri lo pasti bakal mikir yang mungkin ini kali, mungkin itu. Apalagi gue orangnya kayak gitu. Gue bukan orang yang gue sendirian terus gue ngeliat sesuatu langsung yang gila gue ngeliat kuntilanak, nggak yang kayak gitu. Gue pasti kalau ngeliat kayak sekilas-sekilas doang angin kali gitu. Tapi kalau ngeliatnya udah rame-rame itu the best sih menurut gue. Jadi ini kejadiannya di Bali waktu gue road trip tahun lalu. Gue road trip itu ini sempet rame juga di TikTok gue, tapi rame itu gara-gara gue road trip ngajak orang yang gak gue kenal. Gitu. Jadi gue mau jadi sahabat gue dia mau pindah ke Bali. Terus kita karena mau bawa barang banyak, jadi mesti pakai mobil kan. Nggak bisa pakai pesawat karena bagasinya bakal mahal banget tuh. Ya udah akhirnya kita naik mobil, barang-barang dibawa mobil. Terus gue pikir dia kan mau pindah ke Bali, nggak mungkin dong. Terus gue pulang ke Jakarta naik mobil sendirian nyetir. Akhirnya gue bikin lah di story Instagram gue tanya ada yang mau ikut nggak? Gue mau ke Bali road trip, syaratnya cuman harus bisa nyetir aja, bisa nyetir luar kota. Mobil gue Matic, gue bilang gitu. Akhirnya ikut nih, yang satu temen gue, yang satu temennya temen gue, yang satu lagi kita nggak kenal sama orang ini gitu. Udahlah akhirnya 1 cowok 4 cewek. Kita semua bisa nyetir, jadi kita ganti-gantian tuh Jakarta Bali. Udah. Terus di sana kita main-main. Ada satu hari kita main ATV. Lo tau kan di Bali kan rame banget tuh turis-turis main ATV kan. Kita penasaran main ATV gitu. Terus ternyata ATV itu masuk-masuk ke dalam hutan. Nyusurin pinggir sungai. Terus salah satu orang yang ikut di road trip gue ini ternyata anak indigo. Nah, pas masuk ke dalam hutan,
ada area yang emang ya hutan lah, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong, guys jangan pada ngomong macem-macem ya di sini. Jadi lo jangan ngomong aneh-aneh di sini. Itu di dalam hutan dia ngomong gitu. Kenapa sih harus ngomong kayak gitu? Kan gue jadi takut gitu. Masalahnya main ATV udah berat. Terus mesti ngejar yang lain kan, rombongan gitu kan. Mesti ngejar yang lain biar kita nggak ketinggalan sendirian di belakang. Terus dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Gue jadi takut kan. Udah kelar nih main ATV ini. Terus pulang dari situ kita mau makan seafood. Temen gue bilang ada seafood enak nih di sini. Terus pas gue ikutin petanya, gue lagi nyetir kan. Pas gue ikutin petanya, kok ini kita kayak ke pulau gitu ya, kayak ke pulau. Mungkin kalau di Jakarta tuh kayak Pik gitu. Jadi kita nyebrang pulau. Tapi kalau Pik kan jalanannya gede. Nah ini jalanannya kecil cuma muat 1 mobil. Pas menuju ke si pulau itu, temen gue yang satu ini udah aneh. Dia tuh dari selesai main ATV tadi udah kayak diem aja, dia di mobil diem aja. Terus kadang-kadang suka bengong gitu. Gue udah mulai gue sempet gue tegur, gue bilang jangan bengong, begituin. Minta plastik nggak? Kenapa emang? Bisa muntah. Enggak ya? Mabok minta dah, plastik. Enggak ya? Enggak, dia nggak mabok. Terus udah masuk jalanan itu tuh dia tiba-tiba teriak. Jadi kita lewat jalanan yang emang sebelum ke situ tuh gelap banget. Jadi ini bagian Bali yang emang masih banyak hutan, masih gelap, belum banyak lampu. Nah, nyampe ke arah ke pulaunya itu, kita nyusurin satu jalan kecil yang kanan kirinya hutan bakau. Jadi air dong. Nah, jalanan ini cuma muat 1 mobil. Pas lagi jalan di situ tiba-tiba si cewek ini, kita sebut aja dia F ya, itu teriak, putar balik, kan gue yang nyetir ya. Gue kaget dong digituin. Dia tuh bukan orang yang suka teriak-teriak kayak gitu. Dia cewek-cewek feminin ya, walaupun emang kalau bercanda suka ngomongnya suka ngasal gitu ya, tapi dia bukan orang yang teriak kasar-kasar kayak gitu. Putar balik. Gue sampai nengok kan, kenapa? Putar balik. Mukanya melotot. Sumpah gue takut banget dia melotot kayak gitu. Putar balik. Kenapa? Ini nggak bisa putar balik ya lu pikir aja ini jalanan setapak. Bukan jalan setapak, jalanan cuma mau 1 mobil. Lu disuruh putar balik, ya nyemplung dong gue. Terus iya nanti kan gue takut juga diteriakin kayak gitu. Iya nanti ya kalau kita udah nemu jalan bisa putar balik, kita putar balik ya gitu. Putar balik, kita nggak boleh kesini, jangan sampai kita kesini. Terus gue udah merinding gitu kan. Terus semua teman-teman gue pada diem di situ. Itu posisinya jam 7 malam. Kenapa? Terus tiba-tiba dia kayak gini-gini. Aduh, dingin banget. Terus dia gini-gini. Udah tolongin gue kedinginan banget. Matiin AC. Kenapa nih dia kedinginan? Terus dia mukul-mukul kepalanya dipukul-pukul sama dia. Terus kaki dipukul-pukul. Dia kayak, gue kedinginan banget, gue gak bisa ngerasain kaki gue. Dia bilang gitu. Katanya kepalanya dia itu, ujung kepalanya itu dingin banget sampai kayak rasanya kayak ketusuk. Terus ujung kakinya juga. Jadi pas di atas dia pukul-pukul, dinginnya pindah ke ujung jempol kaki, dia bilang. Dia sampai buka sepatu, dia buka sepatunya, kaos kakinya semuanya, terus dia gini-giniin kakinya, dia gini-giniin, terus dia pukul-pukul semua badannya. Gue sampai takut. Lu kenapa? Terus mukanya tuh bener-bener yang gitu-gitu. Ih gue tahu. Gue takut banget sumpah. Dia gitu-gitu. Lu tolongin ini gue kedinginan banget. Gue gak bisa ngerasain badan gue. Gue sambil nyetir, temen gue yang 2 bengong kan. Lu bantuin dong. Sebelah gue, temen gue bilang, bantuin dong, lo doain. Terus dia cuma bilang, doain apa? Kan gue Kristen. Temen gue yang di sebelahnya dia tuh juga Kristen kan. Terus kita kayak, ya kalau orang kesurupan kita doain apa ya? Kan gue gak tahu di agama gue tuh doainnya apa nih.
udah lu baca-baca aja lu, apa ya baca ayat kursi, gue bilang gitu. Lu baca ayat kursi. Ya iya nih gue lagi berdoa dari tadi, dia bilang gitu. Terus dia kayak komat-komat sendirian, terus dia sambil dingin banget gitu. Padahal AC udah gue matiin udah. Terus lu tenang. Terus akhirnya teman gue satu lagi ini, dia muslim juga kan, dia bantuin kayak ayo berdoa ya gitu, baca apa gitu. Terus udah dia sambil baca, terus kita akhirnya nyampe nih di tempat makan seafoodnya. Kita parkir udah. Pas pintu mobilnya gue buka, itu teman gue mukanya udah pucet banget kayak orang gak ada darahnya, bibirnya tuh putih banget. Padahal tadi dia pakai makeup. Orang mau jalan-jalan gimana sih, cewek-cewek di Bali gitu kan, pakai makeup. Dia udah pucet banget, putih gitu. Terus dia lemes. Terus gue bilang, lo udah aman kok. Terus gue bilang, ayo sholat yuk, wudhu tuh sholat ya. Gue ngeliat di restorannya, oh ada musola. Udah sholat, gue pesen makan segala macam. Udah mulai makan, gue tanya, lo udah baik-baik aja? Udah. Lo udah tenang, udah aman? Ya udah kok. Terus gue tanya, kenapa tadi? Gue nggak tahu. Gue tadi kayaknya gue ngeliat ada orang cowok, laki-laki lah pokoknya, di depan mobil kita. Terus dia bilang kita jangan kesini, kita disuruh puter balik. Terus gue bilang, iya sih lo tadi nyuruh kita puter balik, lo nyuruh gue puter balik di tempat yang jalanannya cuma buat satu mobil, gue bilang gitu. Hah, emang gue ngomong tadi? Iya lo bilang gitu, gue bilang. Lo nyuruh gue puter balik, lo pukul-pukul jok, dia mukulin jok mobil gue, pukul-pukul jok, lo pukul-pukul badan lo sendiri. Emang iya, dia nggak inget. Dia nggak inget dia ngomong apaan. Wah, gue bilang, jangan gitu dong, gue jadi lemes nih kayak gini. Udah makan habisin lah gitu. Udah selesai makan. Nambah? Enggak. Kebetulan emang enak sih, itu ramai tempatnya. Jadi ya udah nambah. Udah, akhirnya kita udah selesai makannya. Udah makan ya. Mungkin lo tadi kelaparan kali, gue bilang gitu. Udah, kita ke hotel. Kebetulan kita pindah hotel karena tadinya kita berlima. Terus satu temen gue yang cowok udah pulang karena dia harus kerja. Sedangkan yang satu lagi yang gue mau anterin ke Bali ini, dia udah nemu kosan, jadi dia pulang ke kosannya dia. Jadi gue cuma bertiga nih sekarang, pindah hotel. Yang tadinya di villa tuh gue pindah ke hotel yang gue pesen mendadak. Gue pesennya mendadak, gue nggak baca lagi tuh reviewnya apa. Udah, kita masuk nih hotel ini. Temen gue bilang, yang indigo ini, lu pesen hotel, vibes-nya rumah pesugihan banget nih, kata dia gitu. Tempat parkirnya itu di kebun pisang, nggak ada kendaraan lain. Ada satu mobil tapi kita lihat tuh udah berdebu banget. Lo tau kan mobil yang udah debuan banget yang sampai bisa dicoret-coret? Iya. Nah itu mobilnya kayak gitu. Itu yang parkir mobil itu doang? Iya, itu doang, satu ngadep ke kebun pisang. Terus ada pos satpam, nggak ada orangnya, nggak ada security, nggak ada apapun. Hotelnya itu sekitar mungkin 5 lantai, pokoknya sekitar segituan lah. Bangunannya tua. Di depannya pas masuk ada payung Bali gitu, tau kan? Itu di daerah Legian. Nah gue pikir daerah Legian, Seminyak itu kan rame ya. Iya. Jadi ya udahlah gitu, ini pasti mungkin orang-orang lagi pada keluar gitu. Udah gue masuk hotel ini. Pas masuk, masnya tuh si resepsionisnya ini, dia cuman kayak dia lagi main game gitu kan. Oh, malam kak gitu. Malam beli ini tadi aku udah booking, gue bilang gitu. Oh iya. Terus dia langsung ngasih kertas kosong. Tulisannya nama gue. Terus gue bingung kan, kok dia tahu nama gue? Terus gue nanya. Gue sambil ngisi gitu, dia suruh gue isi nomor telepon sama nomor KTP di kertas kosong itu yang udah ada nama gue nya. Gue iseng kan nanya,
sepi banget Bli, ini orang pada kemana? Terus dia bilang, rame kok kak, ini full, hotelnya full, semua kamar full, cuman mungkin lagi pada pergi aja atau ada yang tidur, dia bilang gitu. Dalam hati gue, tapi kok nama gue udah ditulis, emang gak ada lagi yang booking di sini gitu kan. Terus udahlah, gue gak mau mikir aneh-aneh, udah seharian gue capek banget nih, udah tadi ATV temen gue ngomong kayak gitu, terus tiba-tiba ada yang kesurupan lah. Ini temen lu ikut juga nih yang tadi? Ikut juga. Nah, udah naik lift, si belinya tuh cuman nganterin kita sampai lift, terus bilang, iya kak, nanti naik ya, kita ketemu di lantai 4, dia bilang gitu. Oh lantai 4, tumben-tumbenan nih ada hotel lantai 4, dan di liftnya itu juga tulisnya lantai 4. Oke deh, beli nggak naik sini? Enggak, saya lewat tangga aja. Sini aja beli, masih muat, orang kita cuma bertiga kan, di lift itu masih muat dong. Sini aja beli, naik sini aja masih muat kok. Enggak kak, saya naik tangga aja. Bener, dia naik tangga, dia nggak mau barengan kita. Terus gue mikirnya, oh mungkin sopan santun kali ya, gue juga nggak ngerti. Terus habis itu pas naik itu bener-bener vibesnya tuh kayak di lorong-lorong di rumah Conjuring, tau gak lah, yang ujung lorongnya tuh gelap. Gue serem banget lagi. Terus lantainya karpet. Itu gedung udah tua banget kelihatan, dan itu kosong, debuan, bau apek lembab gitu, ngerti nggak lo? Kayak gedung tua yang udah nggak dipakai kan baunya lembab apek gitu ya. Apalagi lantainya karpet. Terus gue bilang, Bli, ini nggak ada orang. Ada, ini aja ada sepatu nih. Nah dia nunjuk kamar, di depan kamarnya itu ada sepatu itu kayak dijajarin gitu, dua pasang. Satu sepatu cats cowok, yang satu sepatu flat shoes cewek. Terus dia bilang, ini sepatunya kayak gini, tapi sepatunya tuh kayak sepatu jualan itu, tau gak lo, yang satu sepatunya gini, yang satu sepatunya disilang. Terus gue bingung kan, kok orang di hotel naruh sepatu di luar. Terus iya terus gue kok naruh sepatu di luar sih, aneh banget. Udahlah, gue sambil jalan, terus gue ngeliat di ujung lorong itu, gue ngeliat kayak ada yang lagi ngeliatin ke arah gue sama teman-teman gue jalan di sebelah kanan. Jadi kita lorong, di sebelah kanannya ada tuh di ujung lorong. Ternyata kamar gue di situ. Si belinya itu berhenti di kamar itu. Terus temen gue yang indigo ini, kan gue tadi ngeliatin ke satu titik itu ya, karena perasaan gue gak enak banget itu. Tiba-tiba temen gue yang indigo ini ngeliat ke titik yang sama, terus dia gini, dia kayak gitu, padahal nggak ada apa-apa. Terus gue mikir, teman gue ngeliat apa nih, langsung gue colek kan. Kenapa lo? Enggak, nanti aja ngomongnya jangan di sini. Terus udah itu gue deg-degan banget karena dia bener-bener kayak ngehindarin sesuatu di titik yang dari tadi gue liatin. Lagi kayak gitu, tiba-tiba si beli hotelnya ini bilang, kak maaf ya, ini kuncinya ketinggalan di bawah. Lah gimana, orang hotel dia biasanya kan kita kalau di hotel dikasih di resepsionis ya, dia nggak bawa kuncinya. Ya udah akhirnya dia turun lagi ke bawah. Si belinya? Iya, dia turun ninggalin kita di situ. Cuman bertiga doang, dan itu bener-bener sepi banget. Kalau dia bilang di situ ada orang, gue nggak percaya karena bener-bener sepi banget. Dia bilang, saya sebentar kok, saya lari gitu. Udah. Terus gue bilang, Bli, nggak usah deh, kamar ada yang lain nggak? Soalnya gue nggak, perasaan gue enak banget di situ karena temen gue juga ngeliat kan, gue tahu banget nih dia ngeliat. Sementara itu di seberang kamar yang tadinya harusnya kamar gue itu ada ruangan kosong. Ruangannya itu pakai pintu, lo tau nggak sih pintu ruko yang ada tulisannya push pull gitu, yang tarikannya aluminium gitu. Nah itu ada pintu kayak gitu, gelap, aneh banget. Dan itu di pojokan deket tangga darurat. Gue bilang kan, Bli, ada kamar lain nggak sih? Kalau bisa jangan di kamar ini deh. Oh gitu kak, ada sih kamar lain yang di ujung situ tuh. Di mana? Terus temen gue indigo ngomong gini, please jangan bilang yang deket tangga, soalnya tadi gue ngeliat ada yang ngeliat ke arah kita di deket tangga, dia bilang gitu. Ya deket tangga, deket lift. Dia ngomong, ini kak, kamarnya yang kosong yang deket lift. Temen gue langsung bilang,
Enggak deh beli, yang lain aja ada nggak? Ada sih tapi belum dibersihin. Gue udah mati. Lo bilang tadi full kamarnya, kenapa sekarang ada yang belum dibersihin lah? Ada lah yang ada kamar lain kan ternyata. Terus udah tuh gue ya kocak nih beli gimana sih? Terus udah akhirnya kita turun ke bawah. Belinya tuh turun pakai tangga kan. Dia pakai tangga, dia nggak mau naik lift. Nggak tahu kenapa dia nggak mau naik lift bareng kita. Kita pakai lift turun ke bawah. Kita bilang kita tunggu di bawah aja deh beli gitu. Oh ya udah, sambil nyari kamar gitu. Kalau ada kamar yang lain. Terus udah kita turun pakai lift itu. Terus di pikiran kita bertiga, yang namanya lobby pasti di lantai dasar dong. Lantai dasar itu kan kalau nggak L atau G ya, kalau di lift kan. Kita pencet lah, pokoknya lantai yang paling bawah yang kita pencet. Kebuka. Itu liftnya kebuka. Pas gue lihat itu tuh kayak basement parkir, tapi abis diruntuhin, mungkin mau dibenerin atau apa, tapi hancur, ruangannya hancur, banyak puing-puing, banyak plastik-plastik yang biasa pembatas buat kalau orang lagi ngebangun rumah. Terus lampunya juga gelap, tapi gue bisa lihat itu tadinya tempat parkir. Tiba-tiba temen gue yang indigo ini mau jatuh, kayak kedorong sesuatu, kayak gitu. Terus dia kayak mau jatuh ke belakang, gue pegangin, kenapa gitu. Terus temen gue yang satu lagi panik nih, yang tadi abis kesurupan ini, tutup. Terus gue langsung pencet liftnya kan, karena dia kebuka lumayan lama di situ. Gue langsung pencet, akhirnya dia naik lagi. Ternyata lobby itu di lantai 1. Udah kita pencet lantai 1, udah kebuka di lobby. Udah kita nunggu di situ. Bilang itu apaan ya anjir, sumpah gue takut banget, gue nggak mau tidur di hotel ini. Gue bilang gue tuh bukan orang yang penakut, tapi hotel ini vibesnya parah banget sih. Gue nggak pernah ngerasa seketakutan itu di hotel, bener-bener semua gelap. Dan gue rasa belinya tuh bohongin kita, bilang kalau di situ rame, karena dari tadi kita udah setengah jam ada kali di situ, nggak ada orang satupun yang kita lihat. Gak ada orang mundar-mandir di lobi, gak ada. Yang di lantai itu juga gak ada. Gak kedengeran suara TV dari dalam kamar atau apa, itu gak ada. Di hotel itu juga biasanya kan hotel suka ada lagunya, suka nyetel musik gitu, itu tuh juga gak ada. Kita akhirnya memutuskan untuk udah kita pesen hotel lain aja. Kita buka aplikasi, nyari-nyari, udah ketemu, cabut. Kita bilang sama belinya, beli maaf ya, kita nggak jadi nginep di sini. Terus belinya cuma ngeliatin kita terus bilang, oh ya udah nggak apa-apa, nggak ada nanya, nggak ada apa gitu kan. Udah kita pergi terus temen gue yang indigo, pas kita mau nyamperin mobil nih ke parkiran, temen gue yang indigo berhenti kayak, kenapa? Enggak, udah naik mobil pergi. Pas keluar itu gue ngeliat hotel itu ada pagar besi. Lo tau pagar besi rumah mewah yang tinggi gede gitu? Itu pagar besi, ada lambang burung elang, tapi burung elangnya itu kepalanya 2. Jadi burung elang kepalanya 1 tapi bercabang 2 kepalanya, kanan kiri gitu. Gue langsung sama temen gue, kenapa ya? Gue emang gak ngerti sini simbol apa, tapi gue takut ngeliatnya. Gue gak pernah ngeliat ada hotel lambangnya kayak gini di pagernya. Dan itu ukiran di pagar, bukan logo hotel atau apa, gak ada tulisannya soalnya. Gue takut kan, anjir ini apaan nih. Udah gue pergi dari situ. Di perjalanan ke hotel yang satunya lagi, gue ngomong sama temen gue, gila ya serem banget tadi ya, apalagi yang pas kita di lantai 1, di lantai dasar yang kita mau ke lobby nyasar itu. Iya, masa kita tiba-tiba nyasar ke basement yang udah hancur, gelap gulita kayak gitu. Terus, tiba-tiba teman gue yang indigo ini ngomong dengan santainya, hah? Basement hancur? Yang mana? Itu yang tadi kita yang lo mau jatuh itu. Oh, yang mau jatuh itu gue emang kayak, itu ada nenek-nenek masuk, dia bilang. Nenek-nenek mau masuk lift. Bentuknya kayak angin gitu, dia bilang. Jadi gue kedorong. Gue ngeliat emang temen gue kayak kedorong itu kan.
Terus dia bilang, tapi itu bukan basement hancur, orang itu tempat parkir biasa kok, dia bilang. Tempat parkir biasa terang, cuman gak ada mobil aja, gak ada mobil, gak ada motor parkir. Serius loh? Terus temen gue yang satu lagi bilang, enggak, itu basement hancur. Gue sama dia ngeliat itu basement hancur, gelap. Banyak puing-puing, banyak runtuhan bangunan. Tapi temen gue yang indigo, dia ngeliat itu basement terang. Di situ aja gue langsung yang, terima kasih Tuhan, kita gak jadi nginep di situ. Gue takut banget. Gak lagi deh gue. Apalagi sebelum itu bokap gue sempet cerita juga. Pas gue mau ke Bali, dia sempat kayak wanti-wanti, hati-hati di Bali, jangan ngomong sembarangan, jangan, dia tahu gue bikin konten horor kan, jangan kepengen bikin konten horor, udah liburan aja, kata bokap gue. Emang kenapa Pak? Ternyata sahabatnya bokap gue itu dia nikah sama orang Bali, masih keturunan salah satu raja lah di Bali, entah raja atau bangsawan gitu ya di Bali. Nah, di situ dia bilang Bali itu se-magical itu. Jadi kalau lo jahat, takutnya lo dijahatin sama orang gitu. Dan gue nggak boleh kayak pengen punya kepengenan untuk, semoga lihat setan atau apa biar bisa jadi konten gue gitu. Katanya jangan. Nanti bakal dibalikin loh sama Bali, katanya gitu. Soalnya karena keluarga dari suaminya aja masih sekental itu dengan kemistisan Bali. Contohnya, waktu dia awal-awal nikah sama suaminya ini, keluarga suaminya selalu ngomongin ada satu nenek dari suaminya itu yang dibilang punya ilmu. Ya ilmu di Bali apa sih yang kita tahu, leak. Dan di sana tuh lumayan kayak banyak orang yang tahu tentang leak itu kan. Cuma dia ini nggak terlalu percaya. Apalagi nenek yang dibilang itu tuh orangnya baik. Dia bilang, nenek itu kan baik. Apa sih bahasa Balinya, niang ya kalau nggak salah nenek itu. Niang itu kan baik. Mana mungkin dia ngilmu leak gitu. Terus keluarga lain bilang, iya dia ilmu. Dia itu wujudnya jadi monyet. Kalau lagi berubah, katanya gitu. Dia nggak percaya karena dia juga lumayan sering ngobrol sama si neneknya ini. Nah karena dia sering ngobrol, dia juga tahu kalau salah satu gigi nenek ini emas. Terus udah dia bilang, nenek yang giginya emas itu baik kok, gak mungkin lah dia ilmu-ilmu kayak gitu. Udah. Suatu hari dia lagi di rumah sendirian. Tiba-tiba di ruang tamunya ada monyet gede banget. Monyet. Terus bulunya tuh bukan kayak bulu monyet biasa yang abu-abu gitu, tapi dia tuh kayak agak putih. Terus pas dia ngeliat monyet itu nengok ke dia. Dia ngasih lihat giginya, dan lo tahu giginya emas. Dia langsung, kaki gue merinding. Dia langsung kayak nyapa gitu, iya nek gitu. Terus nggak lama monyetnya itu pergi. Sejak itu dia nggak pernah lagi ngomong-ngomong nggak percaya leak, apaan itu leak gitu, nggak pernah. Ya dia berusaha menghormati aja. Jadi gue juga udah diwanti-wanti sama bokap gue, sama keluarga gue untuk kalau di Bali tuh hati-hatilah, hargain aja budayanya gitu, gak usah aneh-aneh. Ya mungkin gue kemarin di Bali itu terlalu aneh-aneh kali ya sama teman-teman gue, makanya kayak banyak kejadian-kejadian yang kayak gitu. Akhirnya lo nginep di mana? Entah kenapa itu hari itu hotel penuh semua, terus sisa satu yang modelnya tuh kayak kos-kosan gitu. Akhirnya gue nginep di situ, kayak guest house gitu. Gue udah, yaudahlah biarin aja, kayak cuman berapa? 200-300 ribu. Iya. Nah, terus akhirnya lu party di sana. itu tujuan utamanya. Oke. Nah, cerita partinya gimana? Itu ada, sumpah. Maksudnya? Ada ceritanya di tempat itu. Cerita apaan? Cerita horor juga.
Serius lu? Ya boleh ceritain juga. Boleh, gimana? Jadi, ini ada satu tempat dugem paling terkenal di Bali. Lo kalau misalnya seumuran kita nih suka party di Bali gitu, nggak mungkin nggak tahu tempat ini. Pokoknya semua orang Jakarta, Bandung, Medan, mana lah kalau ke Bali mau party pasti ke tempat ini deh. Ih, seru. Jadi waktu hari pertama gue nyampe di Bali, yang gue road trip itu, kita ke tempat ini nih. Weh, dugem, gitu kan, udah seharian di jalan. Kita harus party gitu. Terus udah ke situ, udah nih pulang. Udah selesai kan, kita pulang jam berapa ya? Jam 4 pagi. Itu tempat tutupnya kalau nggak salah jam 3. Kita nyampe villa itu jam 3:30 lah gitu. Udah. Nah, pas di jalan pulang, temen gue ada ngomong gini. Guys, kalian lihat nggak sih tadi deket pintu yang ditutup itu? Jadi tempat ini pernah direnov. Tempatnya pernah direnov, terus ada satu pintu yang ditutup waktu itu tahun lalu. Dia bilang, lo lihat nggak sih di tempat itu, di deket pintu itu ada cewek sendirian pakai dress. Dia ngeliatin ke arah kita mulu. Pintu mana nih tempat partinya? Iya. Jadi dari antara sekian banyak orang yang lagi dugem joget-joget itu bercampur dengan bule-bule itu ada satu cewek. Dia bilang rambutnya hitam, dia pakai dress panjang, ngeliatin kita dan ngeliatin orang-orang. Dia diem aja di pojokan itu deket pintu itu. Terus gue nggak lihat kan. Tapi ada satu temen gue, ini yang ngomong temen gue yang indigo nih. Nah, satu temen gue yang cowok ngomong gini, pakai baju merah bukan? Iya, kok lo ngeliat gitu? Iya, tadi dia ngeliatin ke arah kita, gue liat kok dia diem aja, rambutnya panjang kan, hitam rambutnya gitu. Iya, bener gitu. Iya, takut gitu. Udah tuh ya. Udah, cuman kita mikir, namanya tempat dugem ya kan, tempat orang melakukan dosa-dosa itu nih, pasti banyak lah tempat-tempat makhluk-makhluk kayak gitu. Udah, yang penting kita nggak diganggu. Berapa hari kemudian gue ke tempat temen gue emang tinggal di Bali. Terus gue lagi ngobrol sama dia, terus gue bilang gini, gue nanti malam mau ke itu lagi nih, gue bilang, ikut yuk. Gak mau gue. Kenapa emang em? Jadi dia tuh kalau nggak salah 2 tahun tinggal di Bali. Soalnya temen gue nih, gue tahu dia emang suka juga tuh party gitu kan. Gue nggak mau ke situ, kalau ke tempat lain gue mau. Ya kenapa? Gue bilang. Dulu gue pernah nih waktu awal-awal gue tinggal di Bali. Gue lagi jalan di situ, gue mau masuk nih ke tempat itu, barengan sama teman-teman gue mau party di situ kan. Baru nyampe depannya aja, tiba-tiba gue ngeliat cewek. Pakai baju merah, rambutnya hitam panjang, cantik banget dia bilang. Gue nggak tahu kenapa gue ngeliatin dia, gue nggak bisa lepas. Gue ngeliatin muka dia terus gitu. Dan tiba-tiba lu tahu gue gak sadar. Gue sadar itu gue udah dibawa ke ruangan. Ternyata gue pingsan, dia bilang. Kok lu bisa pingsan? Gue juga gak tahu kenapa. Jadi ingatan gue tuh cuma sampai di depan klub itu ada cewek cantik, rambutnya panjang hitam pakai baju merah. Gue ngeliatin dia, gue nggak sadar udah tiba-tiba hitam aja hilang ingatan gue soal itu. Ternyata kata teman-teman gue, pas di depan pintunya itu gue pingsan, dia bilang gitu. Gue pingsan dan gue digotong sama bouncernya, sama penjaga-penjaganya situ. Itu security klub itu tuh emang terkenal badannya gede-gede banget. Itu yang ngangkat 5 orang ada kali. Orang katanya dia seberat itu, katanya berat banget, orang sampai nggak bisa ngangkat. Dia black out dan itu sejak itu dia nggak berani ke tempat itu katanya. Terus gue langsung ya, cewek pakai dress merah, rambutnya hitam panjang, sama yang teman-teman gue lihat kan. Nah ini gue ceritain di TikTok gue. Terus lo tahu komen-komennya, ya saya kerja di situ emang ada kok si baju merah itu. Ya ampun. Jadi terus gue lihat dari komen emang banyak juga orang yang lihat. Dia pakai baju merah ya? Iya. Ada hitam-hitamnya gitu nggak? Emang kenapa? Rambutnya yang hitam ya? Iya. Rambutnya hitam. Jadi kader PDIP. Kan di Bali, banteng. Di Bali kan merah semua.
Oke, ternyata walau lu suka bahas konten horor, banyak juga pengalaman horor lu gitu ya. Tapi lu tuh sebenarnya orang yang skeptis kah gitu, atau justru yang dikit-dikit mistis apa bagaimana gitu? Sebenarnya enggak ya, gue dibilang skeptis enggak, dibilang terlalu percaya banget juga enggak gitu. Kayak misalnya gue sendirian nih misalnya di ruangan ini nih gitu, taruh lah ya. Gue sendirian, terus misalnya ada sesuatu yang gue lihat, gue bakal mikir, oh itu apa gitu. Kalau misalnya emang nggak terlalu jelas, ya gue akan mikir itu halusinasi gue aja. Tapi gue juga nggak yang, gue nggak percaya setan, nggak. Ya gue percaya karena ya emang ada, gimana dong. Jadi di tengah aja lah ya posisinya ya. Iya. Kenapa sih nama akun lu ayam paha atas gitu? Dulu gue bikin TikTok itu cuma iseng-iseng doang. Username-nya itu kulit salah satu ayam goreng terkenal lah gitu. Kulit itu. Terus ad-nya ayamnya paha atas. Jadi kulit ayamnya paha atas. Karena gue emang suka. Gue suka kulit ayam paha atas. Paling enak sih ya? Iya. Dibanding dada sama sayap ya? Iya. Pernah gak sih lu nemu cerita yang menurut lu kayaknya nih ceritanya palsu deh gitu? Cerita yang dikirim ke gue ya? Iya. Ya banyak sih. Ya pasti lo kalau misalnya baca bisa bedain lah. Kadang kalau misalnya cerita yang kayaknya ini gak asli deh. Ini ceritanya tuh gak detail. Terus kayak misalnya tiba-tiba, iya aku mau cerita nih kak. Masa tadi aku lewat kebun kosong terus aku ngeliat ada kuntilanak di situ, rambutnya panjang, terus dia ngetawain aku. Terus aku lari deh. Kayaknya kalau kita ketemu entitas apapun itu, ceritanya tuh nggak akan sesimpel itu menurut gue. Pasti ada satu kejadian apa gitu, dan biasanya kalau yang ceritanya palsu tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya dia ceritanya palsu, cuma nyeritainnya bagus, gue percaya juga sih sebenarnya. Oh gitu ya? Yang penting kan ceritanya bagus kan, dan bikin gue takut. Pas gue nyampein juga gue bisa bikin yang denger tuh takut. Kan itu intinya. Nyeritainnya ngirim ke lu gitu? Iya, DM. Iya. Kalau yang modus ke lu ada? Ada sih, tapi sejak gue cerita-cerita setan udah berkurang ya. Oh. Mungkin orang takut juga. Oke deh, thank you ya Taca ya udah datang dari JL, sukses selalu ya. Itu deh guys, akhir episode kali ini ya bareng Taca ya. Kalau lu pengen ada bintang tamu yang di request, undang siapa lagi bang? Komen aja di bawah, siapa tahu gue lagi baik gue kabulin. Ambil baiknya, buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut ya. Dan tapi ya kita yakin aja bahwa memang hal yang gaib itu ada, tapi ya balik lagi posisi kita di tengah, jangan juga terlalu mendramatisir. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.